layak. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pesan Yesus tentang pemuridan sungguh luar biasa, bahkan mungkin bisa dipandang radikal. Yesus bersabda kepada banyak orang yang mengikutinya tentang persyaratan menjadi muridnya. Mereka harus memanggul salibnya dan mengikuti dia, serta melepaskan diri dari segala miliknya untuk layak menjadi muridnya. Mengikuti Yesus berarti kemanapun Yesus pergi, apapun yang Yesus lakukan, maka kita harus taat dan setia. Murid Yesus tidak seperti murid sekolah yang masuk jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Mengikutinya berarti tinggal bersama Yesus selamanya tanpa batas waktu. Bahkan persyaratan lainnya adalah sebagai muridnya maka kita harus meninggalkan orang tua, saudara, pekerjaan dan berbagai kelekatan-kelekatan kita, termasuk kebiasaan buruk yang kita miliki. Lucy sedang menjalani proses pemuritan di lingkup keluarga, khususnya dalam relasinya dengan Anton suaminya. Lucy masih terluka dan belum move on dari kondisi emosi dalam menghadapi suaminya yang cuek terhadap kebersihan, kerapian, dan keteraturan. Ia harus selalu mengingatkan suaminya. Berbagai cara komunikasi dilakukan agar tercapai kedamaian bersama. Misalnya, dengan mengingatkan apa yang pernah diterima dalam weekend ME, bahwa suami adalah sakramen buat istri dan sebaliknya. Juga tentang perkawinan yang bermartabat, yaitu saling menghargai dan menghormati pasangan dalam menjalani hidup perkawinan. Namun hal itu tidak berpengaruh pada Anton ataupun mengubah kebiasaannya. Lucy selalu merenungkan sabda Tuhan, selalu mendapat pesan yang menyentuh hatinya, bahwa dia harus sabar, rendah hati, mengampuni, banyak hikmat lain yang diterima dari sabda Tuhan. Perenungan Lucy termasuk diantaranya adalah tentang memikul salib kehidupan dan mengikuti Yesus. Ia harus mampu memikul salibnya dengan sabar dan menerima suaminya apa adanya dengan tetap mengkomunikasikan
segala harapannya dengan tidak emosional, tetapi dengan penuh sukacita. Apa yang dilakukan itu sebagai wujud ketaatan supaya layak sebagai murid Yesus. Dan ia akan terus berjuang untuk menjalankan syarat kelayaan pemuritannya. Bagaimana kelayakan dan komitmen kita kepada Yesus selama ini? Apakah lebih besar dari komitmen kita kepada orang tua, saudara, pekerjaan, dan lain-lain? Doa, Tuhan Yesus, ampunilah kami yang rapuh ini. Mampukan kami untuk memanggul salib dan mengikuti Engkau. Amin.